Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online mata kuliah ilmu dakwah dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan selanjutnya marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ditunjuk di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Para mahasiswa, pertemuan perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan judul perkembangan ilmu dakwah. Jadi kalau kita berbicara perkembangan ilmu dakwah, semakin hari semakin nampak perkembangannya, namun yang perlu kita perhatikan adalah sejauh mana kemampuan kita di dalam kita berdakwah. Jadi tergantung dari mubaligh dan mubalighah atau para dai untuk menyampaikan dakwanya. Jadi prospek kedepannya itu bagaimana perkembangannya, itu yang menentukan adalah bagaimana perkembangan diri ini, apakah ada pada diri kita untuk memacu kita untuk mengembangkan profesi kita sebagai dai. Jadi oleh karena itu kepada kelompok yang saya tugaskan dalam ilmu dakwah ini supaya dapat mempresentasikan dengan judul perkembangan ilmu dakwah. Dipersilakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu dakwah. Dakwah sebagai bagian dari ilmu keislaman terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global. Awalnya, dakwah hanya dipahami sebagai ajakan kepada kebaikan dan mengajak orang untuk mengikuti jalan Allah. Namun sekarang, dakwah sudah menjadi ilmu yang terstruktur yang tidak hanya membahas isi ajaran Islam, tetapi juga cara, strategi, dan metode komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan. Periode awal dakwah, masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, dakwah bersifat praktis dan aplikatif. Beliau berdakwah langsung kepada masyarakat dengan pendekatan yang sangat kontekstual, memahami karakter masyarakat Arab kala itu. Dakwah dilakukan secara bertahap. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dengan menekankan ilmu tauhid, keadilan, dan akhlak. Pada periode ini, ilmu dakwah belum dibukakan secara sistematis, namun prinsip-prinsipnya terlihat dari praktik dakwah Nabi. Dakwah masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Islam. Setelah wafatnya Nabi, dakwah berkembang melalui ekspansi wilayah Islam yang diiringi penyebaran agama ke wilayah baru seperti Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Dakwah dilakukan oleh para sahabat melalui pengajaran pembinaan umat dan pembentukan masyarakat Islam yang baru. Pada masa ini, ilmu-ilmu keislaman melalui dikodifikasi termasuk tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam
dakwah mulai dikaitkan dengan pemikiran teologis dan hukum Islam. Dakwah di era modern dan kontemporer. Memasuki era modern, ilmu dakwah mengalami transformasi besar. Yang pertama, dakwah menjadi bidang akademik tersendiri yang diajarkan di perguruan tinggi Islam. Selanjutnya, pendekatan dakwah menggunakan ilmu komunikasi, psikologi, dan sosiologi. Dan selanjutnya, media dakwah semakin beragam, dari mimbar ke media digital sampai YouTube, Instagram, podcast, bahkan TikTok. Dakwah kini menuntut kemampuan analisis sosial, penguasaan teknologi, dan kreativitas dalam menyampaikan pesan Islam secara kontekstual dan menarik. Kesimpulannya yaitu perkembangan ilmu dakwah mencerminkan dinamika umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman, dari dakwah yang bersifat personal dan langsung di masa Nabi hingga menjadi ilmu yang kompleks dan multidisipliner di era digital. Semuanya menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya tugas keagamaan, tetapi juga kegiatan ilmiah yang strategis dan berperan penting dalam membentuk peradaban Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.